Saudara-saudari muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Pencari Kristus. Judul kita kali ini adalah Allah berbicara melalui situasi. Allah mengatur satu situasi menimpa anak-anaknya, satu situasi yang diberikan kepada kita. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu di atas diri anak-anak Allah. Meskipun sudah mencapai tingkat rohani tertentu di depan Allah, manusia masih memerlukan situasi untuk berbicara kepadanya. Semakin rohani seseorang di depan Tuhan, dia semakin membiarkan situasi berbicara kepadanya. Semakin membiarkan situasi mengingatkannya. Keadaan apapun tidak seharusnya mempengaruhi kita, tetapi seharusnya berbicara kepada kita. Sewaktu hidup dalam terang Allah, kita akan nampak untuk jalannya di bumi. Sekarang, kita lihat satu kisah dalam Perjanjian Lama, yaitu kisah Yakub. Bagaimana melalui Yakub ini Allah juga ingin berbicara kepadanya. Yakub memiliki satu pengalaman yang sangat dalam. Di Peniel dia pernah bergulat dengan Allah. Akibat pergulatan itu namanya diubah. Namun, situasi itu tidak cukup untuk membuat Yakub mendengarkan pembicaraan Allah. Allah juga memberikan situasi dalam Kejadian pasal 34. Anak perempuannya mengalami musibah, dan anak laki-lakinya membuat onar. Ketika situasi itu terjadi, selanjutnya dalam Kejadian pasal 35, Allah baru berbicara kepadanya. Allah menghendaki Yakub untuk pergi ke Betel. Mengapa Allah ingin menghendaki Yakub untuk kembali ke Betel? Ini adalah satu kisah lama, untuk mengingatkan Yakub apa yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Yakub melarikan diri dari kakaknya yang akan membunuh dia. Ia melarikan diri ke rumah pamannya. Namun sebelum tiba di sana, di Betel, karena matahari telah terbenam, Yakub lalu beristirahat di sana. Dengan batu sebagai alas kepalanya, ia tidur. Ia bermimpi. Allah menyatakan diri kepadanya. Setelah bangun, Yakub bernazar, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Di depan Allah ia telah bernazar. Dalam nazarnya kepada Allah, ia mengajukan syarat. Dia memohon Allah menjaga dia, tetapi dia tetap bersandar diri sendiri. Hingga situasi berubah, ia tetap harus menundukkan kepala dan berkata, semuanya adalah belas kasih Allah. Situasi ini terjadi karena Yakub licik. Namun Allah menyiapkan Laban yang lebih licik untuknya. Yakub dibereskan selama 20 tahun. Akhirnya Allah menarik dia keluar dari tangan Laban. Yakub mengakui ini adalah pemeliharaan Allah. Tetapi Yakub telah melupakan nazarnya kepada Allah. Ketika Yakub pulang dari Padan Aram, dia malah tinggal di Sikem. Mungkin kita mengira Yakub sudah menerima sekian banyak pemberesan, sudah mempunyai begitu banyak pengalaman, sudah begitu banyak merasakan sengsara, juga sudah mendapatkan begitu banyak harta benda. Maka sekarang ia boleh tinggal dengan damai sejahtera di Sikem. Tetapi tidak. Allah yang dilayaninya tidak membiarkan dia dengan damai sejahtera tinggal di sana. Hati Yakub sudah puas, tetapi Allah belum puas. Apa yang dimintanya telah Allah berikan kepadanya. Apa yang harus Allah dapatkan belum Yakub berikan kepada Allah. Allah perlu berbicara kepadanya. Allah tahu kalau ia tidak lebih dulu melalui situasi memberi pukulan kepada Yakub, Yakub belum bisa mendengarkan perkataan Allah. Pada saat ingin ke Betel, Allah menggarap Yakub sehingga berhala yang ada di dalam rumah Yakub tersingkap. Orang yang begitu mengenal Allah, orang yang begitu rohani tidak hanya telah melupakan nazarnya, bahkan di rumahnya masih ada berhala. Maka Allah akan menimbulkan suatu situasi untuk membentur Anda hingga berhala itu tersingkap. Tidak peduli sudah seberapa senior, entah sudah berapa banyak kadar Allah yang tersusun, tetapi di atas dirinya malah kehilangan minat untuk mempersembahkan diri di Betel yang semula.
Karena itu Allah menghendaki Yakub kembali ke Betel, memenuhi minat persembahannya yang semula itu. Demikian juga kita hari ini. Allah perlu melalui situasi menyuruh kita kembali ke Betel, yaitu kembali kepada minat yang semula. Setiap kali kita kembali kepada minat konsekrasi di Betel yang sebermula, kita akan nampak sampai hari ini masih mempunyai barang-barang yang tidak seharusnya dimiliki, masih mempunyai barang-barang yang kelebihan, dan masih mempunyai banyak aspek kejatuhan. Sebab itu, jangan sekali-kali mengira asal hati kamu merasa damai sejahtera, itu sudah cukup. Ada kalanya perasaan damai sejahtera kamu itu mungkin berasal dari menipu diri sendiri. Kamu membiarkan Allah mengikis kamu berapa? Saudara-saudari muda, ingatlah, dalam situasi sekitar seharusnya ada perkataan yang Tuhan ucapkan kepada kita. Kamu harus dari situasi sekitar mendengar suara Allah. Kembali ke Betel, kembali kepada minat konsekrasi yang semula, supaya Allah mendapatkan kepuasan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau adalah Allah yang senantiasa berbicara. Ampuni aku Tuhan, seringkali aku tidak bisa mendengarkan pembicaraan-Mu. Tuhan, belas kasihani aku, supaya aku memiliki hati yang peka, sehingga setiap situasi yang kualami membawa aku mendapatkan pembicaraan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Demikianlah program Pencari Kristus hari ini. Tuhan Yesus memberkati.